akhirnya Tuhan buktiin gitu loh, kayak nggak lama perusahaannya tutup juga. Jadi tapi hadiah buat akunya, karena aku udah mengampuni, aku percaya diri sih kalau aku bisa mengampuni. Tuhan tuh kayak Tuhan lebih peduli sama karakter daripada Tiga bawang dulu ya. Ada. Jadi awalnya itu tahun 2010 ya, menuju aku kuliah dari SMA, aku ngisi waktu aku dengan kursus makeup. Waktu itu guruku yang pertama dari London namanya Jane Hess. Setelah itu, aku kebetulan saat itu ekonomi keluarga tuh lagi kurang banget. Jadinya untuk gimana caranya aku bisa membayar guru les ini, akhirnya aku percaya diri nih. Pertemuan ketiga aku belajar, aku langsung ngajarin orang. Jadi aku ngajarin orang ke rumah-rumah. Waktu itu yang ditawarin teman-teman aku, teman-teman adikku pertama kali ya. Setelah itu akhirnya kebayar, sekolah makeup yang pertama lulus, dapat klien lah. Dapat klien pertama aku ingat banget, waktu itu di Hotel Borobudur langsung 4 orang. Deg-degannya. Untuk pertama kali itu aku kasih jasa free tes makeup untuk 4-4-nya, karena aku megang 4 orang sekaligus makeup dan hairdo, inget banget. Tapi dari situ aku punya alat makeup mahalku yang terbaru ya, yang katanya waktu itu mamaku bilang, "Cio, mama aja pakai bedak cuma 500.000, kamu pakai bedak 800.000." Saat itu deh, beli satu bedak aja sama satu foundation. Udah mulai dari situ itu aku bertekad tuh, dari ini bedak mahal harus ada di tangan yang mahal. Akhirnya aku masuk kuliah, aku nggak melepaskan diri aku dari kayak selalu tampil cantik, selalu kayak fashionable. Pokoknya kalau aku lewat, orang-orang harus nengok tuh ke aku gimana caranya gitu. Selain aku juga harus pinter di tempat kuliah, jadinya aku aktif dalam banyak kegiatan, khususnya kegiatan entrepreneur kebetulan. Jadinya ada lomba-lomba, misalkan mencari uang terbanyak gitu dari sekolah, kayak lomba entrepreneurship gitu. Aku harus juara 1 tuh aku bilang, dan yang aku jual akhirnya saat itu aku terpikir untuk menjual kelas makeup aku. Kelas makeup aku jual harganya 50.000 aja. Dan aku menangnya. Terus liputan majalah. Waktu itu majalah pertama yang liput aku Small Medium Enterprise SME Magazine. Itu tentang bisnis juga yang diulas. Ya perempuan umur 19 tahun ya, berbisnis gitu kan. Dari situ waktu aku diwawancara, ternyata ada satu majalah gede lagi yang melihat. Abis itu dinaikkanlah profil aku, puji Tuhan banget, karena menurut mereka nggak ada makeup artist rumahan saat itu. Kan yang terkenal kan banyak ya, ada sekolah-sekolah besar yang memang udah jadi perusahaan besar. Cuman aku memulai dari garasi rumah pada akhirnya. Jadi dari studio kamar aku terima 3 murid full. Murid aku yang pertama itu yang resmi, bukan yang di sekolah, di tempat kuliah, bukan yang cari dana, bukan. Habis itu di tengah-tengah itu aku bikin sekolah. Murid aku tuh Vina Gracia sama adiknya. Jadi belajarlah, ada 4 orang, salah satu Vina sama adiknya, studio pertamaku. Tapi kalau di aku Nasrani, aku berangkatin orang tua aku pergi ke Israel waktu itu. Jadi uang yang pertama kali aku dapat karena waktu itu kebetulan ada yang namanya jualan online gitu. Dulu namanya Disdus, sekarang udah gak ada ya. Jadi jual voucher sekolah makeup, dan penjualan aku tinggi sekali. Karena aku tuh saat itu memberikan mimpi visiku tuh ke semua orang, aku harus ketemu dulu gitu, karena apa sih ini sekolah makeup, mereka pada nggak tahu, apalagi aku garasi rumah gitu loh kelasnya. Tuhan. Terus dari situ aku berangkatin orang tua ke Israel berdua, lalu uang yang aku punya semuanya habis lagi, aku habisin untuk bikin ruko, sewa ruko. Pas aku sewa ruko, aku bingung kenapa ya bisa ada keinginan yang besar, kepercayaan diri yang di luar nalar, karena itu ngabisin semua uang loh untuk ngedekor. Aku saat itu umur 20 tahun, tapi aku bilang nggak apa-apa, padahal aku nggak tahu siapa murid yang belajar. Umur 24 tahun ya, ada masalah besar yang terjadi di hidup aku pertama kali, yaitu orang kepercayaan aku ambil direktur di sekolahku, tapi aku ambil dari perusahaan yang multinational company, aku pindahin di tempatku. Terus ternyata orang-orang yang kerja di aku nih, mereka ingin banget rasanya kerja secara perusahaan resmi itu seperti apa sih, karena
perusahaan-perusahaan kayak yang baru-baru tuh dulu nggak terkenal, dulu tuh nggak ada lah kayak namanya bisnis-bisnis pemula gitu tuh mereka nggak tahu itu ada, aku juga nggak tahu kan itu ada bisnis-bisnis kecil kayak aku. Akhirnya mereka semua melihat dia, aku ditinggalin sama semuanya, bikin perusahaan baru mirip banget sama aku. Dia bikin lah, ada namanya mirip juga namanya sama aku, tapi situ pelajaran besar buat aku. Jadi aku ditiru, tapi aku ketemu sama Mary Riana. Tuhan ketemuin aku sama Mary Riana. Waktu itu aku terapi, jadi aku nggak sengaja dapat kerjaan make upin Kak Mary Riana. Terus aku mau cerita sama dia, dan ternyata dia baru mengalami hal yang sama, tapi versinya dia udah mengampuni. Aku baru ngalamin, jadi aku sampai gak bisa makan, stres, depresi gitu kan. Terima kasih Tuhan, Kak Mary bener-bener nemenin aku sampai akhirnya aku bisa rilisnya. Tahu kenapa? Apa yang terjadi di Kak Mary? Soalnya tangan kanan dia menjual persis kayak dia punya, terus ditaruh ke perusahaan-perusahaan gitu loh. Jadi kan banyak omset hilang, orang kepercayaan hilang, sedih ya. Aku juga mirip kayak gitu, cuman akhirnya Tuhan buktiin gitu loh, kayak nggak lama perusahaannya tutup juga. Jadi tapi hadiah buat akunya, karena aku udah mengampuni. Aku percaya diri sih kalau aku bisa mengampuni. Tuhan tuh kayak Tuhan lebih peduli sama karakter daripada berkat ya kayaknya. Tiba-tiba artis datang sama aku. Situ artis pertama yang aku make upin Vanessa Angel. Dari Vanessa Angel terus terbang sampai aku akhirnya ikut Kaluna Maya. Bener, artis yang paling ngegedein aku tuh Kaluna sebenarnya saat itu. Dan kebetulan anakku cuma satu, jadi aku bisa ngikutin Kaluna kemanapun. Kalau sekarang anakku udah 3 ya, jadi aku agak ngerem ngikut-ikutnya. Terus karena aku bukan berangkat dari aku nggak berangkat dari produk makeup artist lain yang terkenal. Aku juga nggak berangkat dari majalah. Memang aku make upin majalah, aku support, tapi aku nggak kerja di dalam majalahnya. Kalau dari make upin ibu negara, ini makanya yang seneng banget itu karena waktu pertama kali aku ketemu sama Mbak Kahiyang, aku tuh orangnya suka cerita ya. Maksudnya aku pengen kayak kecantikan ini, aku bilang aku punya tergerak untuk para perempuan di Indonesia. Jadi aku tahu persis yang namanya kehidupan rumah tangga, belajar dari orang tuaku, belajar dari, ya aku lihatlah kasus-kasusnya banyak rumah tangga yang tiba-tiba lagi seneng-seneng perusahaannya bangkrut gitu ya, terus si istri yang menopang gitu loh. Maksudnya pas istri menopang mungkin sementara aja sifatnya, tapi kan kita nggak mungkin nggak makan saat itu juga. Jadi aku bilang sebagai perempuan itu kita diciptakan untuk menjadi penolong. Penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Kata-kata ini kayaknya kena ke Mbak Kahiyang. Terus akhirnya suatu saat aku dipanggil meeting sama beliau gitu. Dan kebetulan saat aku make upin dia suka banget. Setelah aku make upin dia, beliau suka, dia kontak aku untuk datang ke istana. Ternyata yang aku make upin Ibu Iriana. Menggigil aku juga. Itu pengalaman yang gak pernah terlupakan. Tapi setelah itu ada sekali lagi ibu pernah kontak, cuman aku lagi di luar negeri. Terus itu kayak ngimpi apa semalam bisa kayak tiba-tiba di kontak. Aku sampai ngimpinya Pak Jokowi manggil, padahal aku udah standby nginep di hotel di seberangnya istana gitu loh. Karena kalau make up di ibu kan kita harus standby seharian. Aku nggak tahu jadwalnya nyelipnya jam berapa bisa kena make up gitu ya. Terus akhirnya Ibu Iriana mau untuk aku ikut. Ya udah, kamu keliling Indonesia, coba bagiin mimpi kamu, ngajarin make up para ibu-ibu PKK gitu. Waktu itu jadi aku ke beberapa kota ya, ke Medan, ke Surabaya, ke Makassar, ke mana banyak deh pokoknya waktu itu. Ternyata visi dari Tuhan tuh kena ke hatinya Ibu Iriana gitu ya. Sampai akhirnya aku bisa keliling lah saat itu. Ibu ya teleponin, pesertanya udah ya gitu. Besok datang Ibu PKK gitu. Tapi hubungannya lewat Mbak Kahiyang. Aku hanya berhubungan dengan Mbak Kahiyang. Aku waktu itu tuh kayak melihat Kak Mary semangatnya itu yang aku nggak punya sih saat itu, karena aku lagi lesu dan depresi posisinya. Aku bilang, Kak Mary kok bisa ya? Aku waktu ngalamin itu Clarence, aku juga terpuruk sekali. Dia bilang nangis, bisa tengah malam bangun nangis, nggak percaya kok kehidupan tuh kejam gitu loh. Aduh, sama banget Kak Mary. Aku nangisnya sampai kayak tiba-tiba bisa teriak, kenapa aku harus ngalamin ini? Karena saat itu umurku 24 tahun.
Terus uangku maksudnya aku harus bagi uangnya. Saat itu aku memang mungkin aku nggak ngerti ya, dibilang greedy bisa jadi. Aku nggak pernah bikin perusahaan, nggak pernah bikin PT. Jadi aku diajarin untuk dengan masuknya ibu direktur ini, aku diajarin untuk bikin PT. Terima kasih Tuhan, aku juga jadi ngerti harus ada yang namanya PT gitu, secara tertulis apa gitu. Cuma posisiku saat itu komisaris, jadi aku nggak bisa bergerak banyak seperti itu. Jadi Kak Mary waktu itu bangkit, dia bilang, Claire, ini Tuhan tuh nggak buta, kata dia, karena Tuhan tuh nggak pernah salah kasih rezeki sama siapapun. Kamu harus percaya itu. Aku nggak bisa percaya karena saat itu hilang. Di aku tuh udah hilang saat itu. Cuman yang penting Kak Mary tuh bilang ini, energi yang ada dalam diri kamu, setiap kali kamu ketemu orang, bawa yang positif. Saat kamu bawa yang positif, orang itu akan ngerangkul kamu, akan nolong kamu, akan bantu kamu. Dan akan ada peluang baru yang kamu kayak amazing dengan peluang yang akan kamu dapatkan nanti. Yang penting kamu harus legowo, kamu peluk panggilan Tuhan kalau kamu betul-betul makeup artist yang dipilih Tuhan, intinya gitu.